Tasbih itu bacaan subhanallah, itu namanya tasbih. Subhanallah itu artinya Allah Maha Suci dari sifat-sifat kurang, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi kalau kita membaca subhanallah, artinya saya mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Itu artinya subhanallah. Jadi biar kita ketika berzikir itu bisa memahami maknanya, bisa memahami maknanya. Subhanallah artinya aku mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Allah itu tidak bersifatan dengan sifat-sifat makhluk. Ketika kemarin kita mengatakan la ilaha illallah, artinya kita mengatakan tidak ada yang berhak disembah selain hanya Allah, bahwa yang disembah dengan hak itu hanya Allah. Ketika kita membaca la haula wala quwwata illa billah yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita tahu maknanya tidak ada daya untuk menjalankan, untuk meninggalkan perkara yang haram kecuali dengan perlindungan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, sekarang tasbih subhanallah artinya apa? Saya mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Itu makna subhanallah. Namanya bacaan tasbih. Kemudian tahmid. Tahmid itu membaca alhamdulillah. Itu tahmid. Alhamdulillah. Nah, itu tahmid atau hamdan lillah atau lillahil hamdu. Itu semuanya tahmid namanya. Artinya apa? Artinya segala puji bagi Allah. Artinya aku memuji Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku, yang bukan merupakan kewajiban baginya. Itu artinya. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, artinya aku memuji Allah dengan lisanku atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku, yang sangat banyak, yang bukan merupakan kewajiban baginya. Itu makna apa? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal, wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahil muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu pengajian kitab Hilyatul Bashar min Azkari Sayyidil Bashar. Semoga kebersamaan kita pada malam hari ini membawa manfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Babun fi fadli tasbihi wa tahmid. Bab menerangkan tentang keutamaan membaca tasbih dan tahmid. Babun utawi iki iku bab fi fadli tasbihi ing dalem nerangaken keutamaane maca tasbih subhanallah wa tahmidi lan maca tahmid alhamdulillah. Rawahu ngriwayataken sapa Muslimun Imam Muslim wa ghairuhu lan liyane Muslim an Abi Dzarrin saking Abi Dzar radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa Abu Dzar qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, utusane Allah, ayul kalami utawi endi-endi ucapan iku ahabbu luweh demen dan demeni ilallahi maring Allah azza wa jalla. Qala dawuh sapa Rasulullah mastafahu Allah ta'ala li nafsihi subhanallahi wa bihamdih. Mastafahu ora milih ma utawi perkara gitu ya. Ma utawi perkara istafahu kang wis milih ing ma sapa Allahu Gusti Allah ta'ala li nafsihi kanggo awak dhewene Allah subhanallahi wa bihamdih. Iku subhanallahi wa bihamdih, bacaan subhanallahi wa bihamdih. Maknahu utawi maknane subhanallah utawi maknane hadis ba'da la ilaha illallah ing dalem sause la ilaha illallah. Yadullu nutuhaken ala zalika ing atase mangkono ba'da la ilaha illallah apa iddatu ahaditsa pira-pira maceme hadis atau iddatu ahadits utawi apa iddatu ahaditsa wilangane pira-pira hadis. Minha iku setengah sangking iddatu ahadis hadisu utawi hadis ahsanul hasanati la ilaha illallah. Ahsanul hasanati utawi luweh api-apike pira-pira kebagusan iku la ilaha illallah, maca la ilaha illallah. Wa rawalan was ngriwayataken sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i fi amalil yaumi wal lailati ing dalam kitab fi amalil yaumi wal lailati wa Ahmadulan Imam Ahmad wa ghairuhuma lan liyane An-Nasa'i lan Ahmad an Abi Sa'idin saking Abi Sa'id Al-Khudri
Wa Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala wis ngucap sapa karone qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha satamani Allah azza wa jalla iku istafa milih sapa Allah minal kalami saking ucapan subhanallahi ing ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fa idza qala mangko tatkala ngucap sapa al abdu kawula subhanallah ing lafat utawa ing ucapan subhanallah kataba mongko kataballahu ta'ala mongko merintah nulis sapa Allahu Gusti Allah taala lahu kedue ucapan subhanallah isrina ing 20 apane hasanatan kebagusane. Wa idza qala lan tatkalane ngucap sapa wong sapa abad la ilaha illallah mithla zalika ing padane mangkono-mangkono isrina hasanah. Wa idza qala lan tatkalane ngucap sapa wong sapa abad Allahu akbar fa mithla zalika mongko ing padane mangkono-mangkono isrina hasanah. Wa idza qala lan tatkala ngucap sapa al abdu kawula alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi saking arah awak dhewene abad kutibat mongko den tulis lahu ketue abad apa salasuna 30 apane hasanatan kebagusane. Wa khuttat lanten hapus anhu sangking abad apa salasuna 30 apane sayiatan dosane. Wa khuttat selanten hapus anhu sangking abad aina zalat tegese tumurun apa sayiah. Wa qauluhu lan utawi dawe Allah taala wa qulu hittatun ay khutta tegese den hapus anna saking kita apa auzaruna pira-pira dosa kita. Wakila lanten ucapaken hiya utawi khittah iku kalimatun kalimah umira kang den perintah biha kelawan kalimah sapa Banu Israil lau qaluha lamun ngucap sapa Banu Israil ing kalimah lahattat mongko yakti terhapus apa auzaruhum pira-pira dosane Banu Israil. Wa rawalan wis ngriwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Tabarani lan Imam Tabarani wa ghairuhum lan liyane Bukhari Tirmidzi Tabarani an Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abu Hurairah qala was dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku kala ngucap sapa man subhanallahi wa bihamdih ing ucapan subhanallahi wa bihamdih fi yaumin ing dalam dina suci mi'ata marrah ing 100 kali 100 kali khuttat mongko den hapus apa khotoyahu pira-pira kesalahane man wa in kanat lan senajan ana apa khotoyahu iku mithla zabatil bahri padane untuke segara wa zabatulan utawi zabat bi fathataini kelawan fathah karone zaba minal bahri sangking laut wa ghairihi lan liyane bahar iku karraghwati kaya buih atau untuk juga langsung bisa.
Wa rawalan ngriwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa ghairuhum lan liyane Bukhari, Muslim lan Tirmidzi an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahmani azza wa jalla subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani utawi kalimat loro khafifatani kang enteng karone 'alal lisani ing atase lisan thaqilatani kang abot karone fil mizani ing dalam timbangan amal habibatani kang den demeni karone ilar rahmani maring Allah ar-Rahman azza wa jalla iku subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa rawalan wis riwayataken sapa Musliman Imam Muslim wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa ghairuhum lan liyane Muslim wan Nasa'i an Sa'din saking Sa'ad radhiyallahu anhu qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya ajizu ana ta apes sapa hadukum salah sira kabeh ayak siba ing yanta ngumpulaken kebagusan fil yaumi ing dalam sedina alfa hasanatin ing 1000 kebagusan. Qalu ngucap sapa sahabat waman lan utahi sapane wong iku yutiku mampu iku yutiku kuasa sapa man zalika ing mangkono-mangkono ayak siba fil yaumi alfa hasanah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi yusabbihu maca tasbih sapa wong mi'ata tasbihatin ing 100 tasbihan wa fayuk tabu mongko den tulis lahu kedue wong apa alfu hasanatin 1000 kebagusan wa yuhattu lan den hapus anhu saking man apa alfu sayyiatin 1000 kealanan atau 1000 dosa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama yang kita pelajari pada malam hari ini adalah zikir dengan membaca tasbih dan tahmid. Tasbih itu bacaan subhanallah, itu namanya tasbih. Subhanallah itu artinya Allah Maha Suci dari sifat-sifat kurang, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi kalau kita membaca subhanallah artinya saya mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Itu artinya subhanallah. Jadi biar kita ketika berzikir itu bisa memahami maknanya, bisa memahami maknanya. Subhanallah artinya aku mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Allah itu tidak bersifatan dengan sifat-sifat makhluk. Ketika kemarin kita mengatakan la ilaha illallah, artinya kita mengatakan tidak ada yang berhak disembah selain hanya Allah, bahwa yang disembah dengan hak itu hanya Allah. Ketika kita membaca la haula wala quwwata illa billah yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita tahu maknanya tidak ada daya untuk meninggalkan perkara yang haram kecuali dengan perlindungan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, sekarang tasbih subhanallah artinya apa? Saya mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Itu makna subhanallah. Namanya bacaan tasbih. Kemudian tahmid. Tahmid itu membaca alhamdulillah. Itu tahmid. Alhamdulillah. Nah, itu tahmid atau hamdan lillah atau lillahil hamdu. Itu semuanya tahmid namanya.
Artinya apa? Artinya segala puji bagi Allah. Artinya aku memuji Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku, yang bukan merupakan kewajiban baginya. Itu artinya. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, artinya aku memuji Allah dengan lisanku atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku, yang sangat banyak, yang bukan merupakan kewajiban baginya. Itu makna apa? Alhamdulillah. Nah, kalau makna dasarnya segala puji bagi Allah. Tetapi ketika kita mengatakan alhamdulillah, artinya kita memuji Allah dengan lisan. Nah, atas apa? Kita memuji Allah atas apa? Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang padahal memberi nikmat itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah, semata-mata fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna alhamdulillah. Kemudian kita baca hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ketika ditanya, wahai Rasulullah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu apa sih? Ditanya oleh para sahabat. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Jawaban Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memilih subhanallahi wa bihamdih sebagai ucapan yang termulia. Tetapi maksudnya setelah la ilaha illallah. Karena kemarin malam Selasa kemarin sudah kita jelaskan afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu membaca la ilaha illallah. Nah, di sini dikatakan ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Yang paling dicintai adalah subhanallahi wa bihamdih. Gabungan antara tasbih dan apa? Tasbih dan tahmid. Subhanallahi wa bihamdih. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa ucapan subhanallahi wa bihamdih itu adalah ucapan termulia setelah la ilaha illallah. Jadi yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang nomor dua setelah la ilaha illallah adalah bacaan tasbih subhanallahi wa bihamdih. Coba kita baca bersama-sama, membacanya biar benar. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Tadi pakai ha ya, subha, bukan subha, bukan. Subhanallahi wa bihamdih itu adalah ucapan tasbih dan tahmid yang ini zikir yang paling utama setelah membaca la ilaha illallah. Ini tidak bertentangan dengan kemarin yang mengatakan yang paling utama adalah la ilaha illallah. Sekarang seolah-olah yang paling utama adalah subhanallahi wa bihamdih. Itu tidak bertentangan, bisa dikompromikan. Maksudnya adalah yang paling utama secara mutlak adalah la ilaha illallah. Kemudian yang diantara yang paling utama setelah itu adalah membaca subhanallahi wa bihamdih. Gitu. Kemudian juga ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ucapan yang dipilih oleh Allah adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Nah, ini yang juga sudah kita hafal. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada berapa ini? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi 4. Yang pertama adalah tasbih subhanallah, kemudian tahmid walhamdulillah, kemudian wala ilaha illallah, tahlil, kemudian yang terakhir wallahu akbar. Coba kita baca ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi fadilahnya sangat besar ya. Dikatakan, Rasulullah mengatakan, kalau ada seseorang mengatakan subhanallah, maka dia akan diberikan 20 kebaikan. Dan apabila dia membaca la ilaha illallah, maka dia juga akan diberikan 20 kebaikan. Kalau dia kemudian membaca Allahu Akbar, itu juga diberi 20 kebaikan. Dan jika seseorang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ditulis 30 kebaikan untuk dia dan dihapuskan 30 keburukan dia. Ini fadilah dari membaca zikir tersebut. Jadi ini tinggal mengamalkan saja. Banyak sekali zikir yang sudah kita pelajari, tinggal kita mengamalkannya. Mana yang kita cenderungi, atau semuanya boleh, atau seseorang cenderung pada satu zikir, dipersilahkan. Misalnya saya lebih lebih cenderung pada bacaan tahlil, la ilaha illallah, kemana-mana baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah misalnya. Oh, saya cenderung pada bacaan hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, kemana-mana baca alhamdulillah, karena selalu dia mengingat nikmat Allah yang diberikan kepadanya, sehingga selalu dia tidak lekang dari membaca alhamdulillah. Oh, saya lebih cenderung pada subhanallah, kemana-mana baca subhanallah, subhanallah. Atau seseorang cenderung pada hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Atau seseorang semua dia membacanya secara bergantian, atau cenderung pada takbir Allahu Akbar misalnya, Allahu Akbar. Itu juga sesuatu yang baik jika dibaca seluruhnya. Tetapi jika seseorang itu kecenderungannya pada salah satu dari jenis-jenis zikir itu, maka itu juga sesuatu yang baik untuk diamalkan. Ada sebagian kiai itu yang lebih dominan, misalnya sering membaca alhamdulillah, alhamdulillah kemana-mana. Ada sebagian yang selalu membaca bismillah, bismillah, bismillah. Setiap kali dia melakukan suatu perbuatan, selalu dia mengatakan bismillah. Ada yang la haula wala quwwata illa billah, ada yang sholawat dan seterusnya. Nah, ini semuanya adalah pilihan-pilihan bagi kita di dalam berzikir. Syukur kalau dipilih semua, kemudian kita baca selalu kalimat-kalimat ini. Kemudian hadis yang berikutnya, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih,
pada setiap hari, satu hari 100 kali. 100 kali membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka dosa-dosanya akan dihapuskan, meskipun dosanya itu sebanyak untuk yang ada di lautan, sebanyak buih yang ada di lautan. Berapa banyak buih di lautan itu? Banyak sekali, banyak sekali. Meskipun dosa seseorang sebanyak buih di lautan, kalau dia membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih 100 kali setiap hari, dalam sehari dia membacanya 100 kali, maka dosa-dosa dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini termasuk dosa besar, bukan hanya dosa kecil, termasuk dosa besar, sebagian itu dihapuskan oleh Allah. Yurfa anhu ba'du al-kabair. Kadzalik, laisa faqat as-saghair, bukan hanya dosa kecil, bahkan sebagian dosa besar itu juga bisa terhapus dengan membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Nah, kemudian hadis berikutnya. Nah, ini yang dikatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Biasa dibaca tahlilan, waktu tahlilan. Kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan, 'alal lisan. Nah, masa berat kita mengatakan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tidak berat, tidak berat. Karena itu dikatakan khafifatani 'alal lisan, ringan pada lisan. Meskipun ringan kita jarang mengucapkannya. Nah, padahal sebenarnya ini apa? Khafifatani 'alal lisan, ringan atas lisan, thaqilatani fil mizan. Meskipun ringan diucapkan, tetapi nanti di akhirat itu akan berat dalam timbangan. Artinya pahalanya sangat besar, sehingga nanti akan ketika amal perbuatan kita ditimbang pada hari kiamat, maka dia akan memberatkan amal kebaikan yang kita lakukan. Habibatani ilar rahman, yang dicintai oleh Allah. Kedua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, atau dibaca diwakafkan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu bacanya. Tapi ingat, dari awal sudah sering kita ingatkan, membacanya harus benar. Kalau membacanya salah, nanti ya enggak ada pahalanya itu, pahalanya tidak ada. Nah, misalnya seseorang membaca subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, misalnya itu tak boleh seperti itu. Al-azim, ya, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Al-azim, bukan al-azim. Ini banyak sekali yang azim dibaca azim, itu banyak. Jadi yang benar apa? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, coba kita baca bersama-sama. Subhanallahi wa bihamdih,
Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Hi-nya itu boleh dibaca panjang karena wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi kalau waqaf itu dipendekkan. Subhanallahi wa bihamdihi. Nah, kalau hi wa subhanallahi wa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bukan di hi, tapi hi-nya yang panjang, bukan dalnya. Ini pahalanya sangat besar. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah salah seorang kalian itu lemah, tidak mampu mengumpulkan 1000 kebaikan dalam sehari? Artinya apakah ada di antara kalian yang bisa mengumpulkan 1000 kebaikan dalam sehari? Para sahabat kemudian menjawab, siapa yang bisa? Siapa yang bisa mengumpulkan 1000 kebaikan dalam sehari? Kemudian Rasulullah mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah wa yuhattu anhu alfu sayyi'ah. Membaca tasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, atau tadi subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih 100 kali, itu akan dicatat untuk dia 1000 kebaikan dan dihapus dari dia 1000 dosa, 1000 keburukan. Nah, tapi semuanya harus diingat, semuanya membacanya harus benar untuk mendapatkan pahala indallah. Tidak boleh ngawur, karena kita ini sering tahlilan, tapi terkadang tahlilan itu bacaannya nggak tepat terkadang. Nah, tergantung imamnya juga. Kalau imamnya salah, semuanya ikut salah, karena masyarakat itu kebanyakan ikut imam. Kalau imamnya salah, ya salah. Misalnya mengatakan tadi itu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Misalnya itu keliru. Atau dia mengatakan wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu salah, ucapan seperti itu salah. Itu ayat lagi, itu ayat. Nah, maksudnya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nah, jadi nggak boleh dibaca bahwa wa'fu anna, itu harus panjang, nggak boleh dibaca wa'fu anna waghfir lana, lanya pendek, jangan waghfir lana. Lana itu maknanya sudah beda. Kalau lana itu artinya lemes, waghfir lana artinya lemes, layin. Tapi waghfir lana warhamna, dan seterusnya. Harus benar membaca semua bacaan itu dalam tahlil, harus benar, dicontohkan oleh imamnya yang benar, maka insya Allah semuanya juga akan mengikut, karena biasanya ngikuti lagu itu, termasuk di sini subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau wasal ya.
Kalau berhenti subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Membacanya seperti itu agar hikmah atau pahala yang tadi dijanjikan sangat besar itu bisa diperoleh. Terkadang baca ayat pun bermasalah, baca kulhu pun bermasalah. Misalnya dia mengatakan qul huwallahu ahad Allahu somad, itu nanti rusak semuanya ya, rusak semuanya. Bukan pahala yang didapat, malah dosa. Padahal setelah itu tahlilan itu gunanya apa? Untuk kirim atau mengirimkan hadiah pahala. Sudah mengirimkan hadiah pahala, berarti kan harus ada pahalanya dulu. Kalau pahalanya nggak ada, bacanya salah semua, pahalanya nggak ada, yang dikirimkan apa ini? Misalnya Allahumma ausil thawaba ma qara'na, ya Allah sampaikanlah pahala yang telah pahala Al-Quran yang telah kami baca. Ternyata pahalanya nggak ada, ya nggak bisa dikirimkan. Padahal tuan rumahnya sudah menyembelih ayam, sudah menyembelih kambing, ternyata pahalanya nggak sampai. Karena itu harus berhati-hati, kita membacanya harus benar agar nanti ketika pahalanya kita hadiahkan kepada mayit itu bisa sampai.